Assalamualaikum anak-anak Sholi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Kita akan membahas tentang teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung, sama seperti teks pada umumnya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat kita tentukan dengan cara menyimak. Nah, menyimak itu artinya mendengarkan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat memudahkan untuk membuat ringkasan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dan dengarkan dengan seksama teks lisan berikut. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan berbagai jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Setelah kalian mendengarkan dengan seksama teks lisan tersebut, maka kalian bisa menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, serta gagasan pendukung yang terdapat pada teks tersebut. Kalimat utama dari teks tersebut adalah salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan berbagai macam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda, hingga kudapan seperti getuk. Gagasan pokok dari teks tersebut adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kedua, makanan tradisional memiliki berbagai jenis, rasa, dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Muatan PPKN tentang kerjasama dan diskusi. Ada yang tahu salah satu bentuk kerjasama? Ya, betul sekali. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus saling menghormati pendapat orang lain. Manfaat saling menghormati pendapat yang pertama adalah tercipta kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Ketiga, permasalahan lebih mudah selesai. Keempat, akan dihormati orang lain. Kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Setiap pekerjaan akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Nah, bekerja sama juga memiliki manfaat. Manfaat kerjasama yang pertama, pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai. Kedua, menyelesaikan kesulitan bersama. Yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Siapa sih yang tidak tahu jika Indonesia itu kaya? Indonesia kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan kelompok. Contoh permainan tradisional perorangan seperti engklek, egrang, gasing, dan layang-layang. Contoh permainan tradisional kelompok seperti betengan dan ular tangga. Manfaat melakukan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran. Misalnya, bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih kerjasama saat bermain secara kelompok. Dan yang terakhir, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain.
tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak boleh curang saat bermain. Muatan IPS tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia selain kaya akan keberagaman budaya, juga kaya akan keberagaman makanan tradisional. Contohnya, nasi timbel dari Jawa Barat, nasi jinggo dari Bali, papeda dari Papua, dan bubur Manado dari Sulawesi Utara. Mungkin kamu dan teman-temanmu berasal dari daerah yang berbeda, namun juga ada yang berasal dari daerah yang sama. Tapi ingat ya, perbedaan tidak menjadi halangan untuk tetap bersahabat. Keragaman setiap daerah meliputi suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik, dan agama. Coba simaklah contoh gambar suku berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh provinsi yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Suku di Jawa Timur adalah suku Jawa, suku Madura, suku Osing, dan suku Tengger. Pakaian adat di Jawa Timur bernama pasean. Rumah adatnya namanya halaman panjang. Senjata tradisional Jawa Timur adalah celurit. Alat musiknya yaitu bonang. Bahasa daerah di Jawa Timur ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, bahasa Kangean, bahasa Tengger, dan bahasa Osing. Muatan IPA tentang pemantulan dan penyebaran bunyi. Sifat-sifat bunyi yaitu bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contohnya, benda-benda yang dapat dipantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter, bunyi yang dipantulkan akan lebih nyaring. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar tidak terlalu jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding sekitar 10-20 meter, menyebabkan sebagian bunyi pantul tiba bersama bunyi asli. Dan yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar antara jarak lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar saat kita berteriak di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh, serta permukaan keras dan rapat. Bunyi pantul juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, serta mengetahui letak ikan-ikan di laut. Coba kamu simak video berikut. Pulsa-pulsa ini akan Muatan SPDP tentang menari dan iringan alat musik. Nah, siapa di sini yang suka menari? Salah satu faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Pementasan adalah setelah kalian belajar menari, pastilah kalian menginginkan sebuah pementasan. Nah, pementasan itu adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pementasan tari. Yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan saat pementasan tari. Yang pertama, gerakan dan teknik menari harus sesuai dengan ketentuan irama. Yang kedua, sikap tubuh sesuai dengan tarian. Ketiga, gerakan tari sesuai dengan irama. Dan yang terakhir, gerakan tari harmonis sesuai dengan tempo tarian. Setelah pementasan, penonton akan memberikan apresiasi. Hayo, apakah ada yang tahu apa itu apresiasi? Ya, betul sekali. Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya dalam karya seni. Apresiasi dilakukan dengan mengenali,
menilai, dan menghargai makna nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.